Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakkil 'ala Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MA MAG. Yang saya hormati Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam Ibu Ismatul Izzah MPD. Tak lupa pula kepada dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Ahyar Ma'arif MPDI, dan juga pembimbing 2 yaitu Bapak Solah Solihuddin MPD. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan proposal skripsi kami dengan judul Manajemen Pembelajaran Tahfidz dan Tahsin Al-Quran dalam peningkatan kualitas bacaan dan hafalan di SMP Badriduja Full Day School Keraksan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lain. Yang mana pendidikan di sini mempunyai peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan karakter seseorang, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Perkembangan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan tergantung kepada pengelolaan atau manajemen. Manajemen yaitu perpaduan antara ilmu dan seni untuk merancang sebuah cara demi menggapai tujuan bersama sesuai yang diharapkan dengan cara mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan atau mendeskripsikan fokus penelitian serta rumusan masalah. Yang pertama yaitu fokus penelitian. Di sini kami selaku sebagai peneliti memfokuskan penelitian ini pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi serta hambatan dalam pembelajaran tahfidz dan tahsin untuk meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan di SMP Badriduja Full Day School. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yaitu yang pertama, bagaimana program pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran di SMP Badriduja Full Day School. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan kualitas bacaan dan hafalan di SMP Badriduja Full Day School. Serta yang terakhir yaitu bagaimana hasil pembelajaran tahfidz dan tahsin di SMP Badriduja Full Day School. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tentang program pembelajaran tahfidz dan tahsin di SMP Badriduja Full Day School. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tentang peningkatan kualitas bacaan dan hafalan di SMP Badriduja Full Day School. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tentang hasil pembelajaran di SMP Badriduja Full Day School mengenai tentang program tahfidz dan tahsin. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Untuk yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk guru dan peneliti dapat memiliki pengetahuan yang baru dan wawasan yang luas tentang manajemen pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran, khususnya untuk meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan para siswa. Tentang bab 2 mengenai kajian terdahulu dan kajian teori. Langsung saja. Dalam kajian terdahulu, dengan memahami teori-teori yang telah ada,
para peneliti dapat mengidentifikasi celah-celah dalam pengetahuan dan mengembangkan ide-ide baru untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya dua istilah, yaitu manus dan egre, yaitu kemudian digunakan menjadi suatu istilah yang mengandung kata kerja atau manajer, yang berarti menangani, mengurus atau mengelola. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahfidz dan tahsin. Yang pertama yaitu pengertian tahfidz dan tahsin. Berdasarkan pengertian pembelajaran, maka peneliti menyimpulkan pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi antara guru dan murid yang menjadi kegiatan yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, fasilitas dalam pembelajaran. Metode tahsin adalah metode yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran sehingga bacaan kita sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang baik dapat membantu sekolah dalam menentukan tujuan dan strategi dalam proses pembelajaran. Dengan adanya perencanaan yang baik, sekolah dapat menentukan program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yang efektif akan memastikan bahwa sumber daya pendidikan tersedia secara memadai dan terorganisir dengan baik dengan pengorganisasiannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini merupakan suatu proses menghubungkan dan menyatukan tugas serta fungsi dalam organisasi atau lembaga. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing. Selanjutnya yaitu evaluasi, yang mana evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupaya mengadakan penilaian, mengadakan koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan bersama. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan secara mendalam mengenai manajemen pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran dalam peningkatan kualitas bacaan dan hafalan siswa di SMP Badrituja Full Day School Keraksan. Melakukan observasi, wawancara, serta mengumpulkan data dokumentasi secara langsung. Kehadiran peneliti dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak sekolah serta informan penelitian. Ketiga yaitu data dan sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam pembelajaran tahfidz dan tahsin. Contohnya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta pengajar tahfidz dan tahsin Al-Quran. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Analisis data di sini bertujuan untuk menyusun, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan agar dapat menjawab fokus dan rumusan masalah penelitian. Dan analisis data dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan temuan, yang mana di sini yaitu langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk menjamin bahwa data dan hasil penelitian yang diperoleh benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada beberapa teknik, yaitu triangulasi perpanjangan kehadiran peneliti, peningkatan ketentuan, dan kecukupan referensi. Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang kedua yaitu perpanjangan kehadiran peneliti. Perpanjangan kehadiran peneliti di lokasi penelitian dilakukan untuk membangun kepercayaan dan dengan informan serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi dan kondisi yang diteliti. Yang ketiga yaitu peningkatan ketekunan dengan cara mengamati secara cermat dan berkesinambungan terhadap data yang diperoleh. Yang keempat yaitu kecukupan referensi. Dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber pustaka yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.